ketemu lagi sama aku Mela di Forbidden Questions, tempat kita exploring questions on cultures and religions. Oke, aku mau lanjutin lagi video sebelumnya ya soal Quran sebagai pedoman hidup. Langsung aku lanjut aja deh. Kalau belum nonton yang part 1, linknya ada di deskripsi ya. Oke, lanjut. Pertimbangan keempat, penting juga membedakan periode Mekah dan Madinah. Kita bisa lihat di lembaran Al-Quran ada label-label Makkiyah dan Madaniyah pada surat-suratnya. Yang berarti turunnya di Mekah atau Madinah. Tapi itu pun masih generalisasi banget. Karena ada juga ayat yang turun di luar kota Mekah dan Madinah. Ada juga ayat yang turunnya di perjalanan gitu. Jadi bukan di Mekah, bukan di Madinah. Nah terus dalam satu surat tuh bisa aja sebenarnya separuh turun di Mekah, separuh turun di Madinah. Nah biasanya ayat Mekah ini pendek-pendek, mirip syair, isinya mengajarkan tentang konsep keimanan dan ketuhanan, sedangkan ayat Madinah biasanya ayat panjang yang sudah membahas ranah hukum dan gaya hidup Islami. Nah, apa pentingnya memahami ini? Karena situasi sosial di Mekah sebelum hijrah dan Madinah setelah hijrah itu kondisinya sama sekali berbeda. Di Mekah, Muslim relatif sedikit jumlahnya dan didiskriminasi. Sedangkan di Madinah Muslim sudah berbentuk komunitas besar dan yang non-muslimnya juga udah chill, bisa hidup berdampingan sama yang muslim. Makanya wahyu Allah mengatur regulasi untuk orang-orang secara umum. Salah satu penandanya tuh ayat Makkiyah, seruannya biasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau ayat Madaniyah itu seruannya ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Nah, kemudian pertimbangan selanjutnya nih, pertimbangan kelima. Ada di Quran tuh ada konteks atau konsep yang nggak bisa relevan lagi. Misalnya hukum yang menyangkut perbudakan. Udah nggak ada perbudakan sekarang. Pernah tuh ada penceramah seleb yang bilang dalam Islam perbudakan itu boleh, menggauli budak itu boleh. Ya itu waktu itu. Karena emang perbudakan kan waktu itu udah ongoing ya. Dan bukan ajaran Islam enablernya, justru Nabi bikin perbudakan jadi nggak populer lagi. Bukan berarti karena hukum yang meregulasi orang merdeka dan orang budak itu ada di Quran, terus kita harus menghidupkan lagi kultur jual beli orang ya. Nah, Nabi ini discourage perbudakan bukan dengan cara melarang praktik perbudakan secara langsung. Mungkin concern soal konsekuensi ekonomi yang mungkin nanti bakal kolaps gitu. Karena kan memiliki budak sama aja kayak kita punya karyawan tapi nggak perlu kita gaji. Kalau banyak bisnis yang bertopang sama tenaga kerja budak, terus perbudakan tiba-tiba haram, nanti ekonomi nggak stabil. Nah mungkin itu makanya Nabi nggak ngelarang, tapi Nabi mendorong para pemilik budak untuk memerdekakan budak yang mereka punya. Diangkat menjadi karyawan yang digaji atau dinikahkan atau dibebaskan sehingga terangkat derajatnya setara sama manusia yang bebas merdeka. Keberhasilan Nabi dengan cara ini tuh terbukti ketika Mekah dan Madinah akhirnya bersih dari perbudakan sama sekali. Bahkan beberapa orang yang dulunya budak alias hamba sahaya jadi tokoh sejarah Islam yang penting gitu, kayak Bilal bin Rabah dan Maria Qibtiyah, istri Nabi. Oke. Lanjut lagi ke berapa sekarang? Pertimbangan ke-6. Pertimbangan ke-6 itu ada ayat yang nggak bisa dipakai lagi karena waktu itu bentuknya masih tahapan. Ada ayat Al-Quran yang membolehkan kita minum minuman memabukkan kecuali kita hendak melaksanakan sholat. Jadi boleh tuh minum-minum asal kalau mau sholat harus sober. Tertulis di surat An-Nisa ayat 43, kurang lebih artinya itu kamu jangan sholat kalau lagi mabuk. Berarti kalau lagi nggak mabuk, kalau lagi nggak mau sholat, mabuk nggak apa-apa dong. Nah cuman masalahnya ayat ini udah nggak berlaku karena kalau kita lihat timelinenya, ini adalah tahapan dalam pengharaman khamar. Khamar itu minuman yang bikin mabok ya. Nah, jadi yang tadinya boleh minum kecuali kalau mau sholat, jadinya nggak boleh sama sekali. Di Al-Maidah ayat 90, minum-minum tuh udah dikategoriin kelakuan setan dan kita harus menjauhi. Kalau kita cuma fokus ke teks, kan konteks ini jadi miss ya, rawan salah paham. Ya apalagi Quran nggak disusun secara kronologis. Oke, pertimbangan terakhir nih, satu lagi. Ke-7. Jadi gini, dulu tuh hukum Islam nggak terstruktur kayak sekarang. Masih mengandalkan sumber otoritas tunggal yang berpusat di Nabi Muhammad. Makanya waktu Nabi meninggal tuh pada galau soal otoritas. Siapa nih yang bakal ngasih tahu kita ini itu. Baru pas di generasi Imam Syafi'i dan para imam mazhab lainnya,
Beliau-beliau ini mengkonstruk metodologi dan framework yang mereka sintesis dari Quran dan hadis. Jadi baru tuh ada ilmu fikih, usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan jadinya orang bisa belajar nih segala metodologi yang udah disusun imam mazhab. Yang mana kalau orang itu belajar dia jadi ngerti gimana framework ulama, dan kalau ada masalah kontemporer dia bisa berfatwa menggunakan metode dan framework legasinya imam mazhab tadi. Nah, cuman karena beban belajarnya berat, biasanya di zaman modern dibikin jadi lembaga yang menaungi ulama secara kolektif gitu. Kalau di Indonesia kayak MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, gitu deh. Kira-kira beberapa pertimbangan yang kayaknya wajib diketahui sebelum kita mau menggunakan Al-Quran untuk jadi pedoman hidup kali ya. Oke, segitu dulu. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan, feel free untuk komen ya. Sebenarnya emang sih bebas untuk komen apa, tapi alangkah baiknya bisa komentar yang beradab gitu, kayak manusia modern yang sudah civilized, yang sudah melalui proses peradaban modern. Tulisan itu kan medium yang merefleksikan sikap dan pikiran seseorang, by the way. Apa yang kamu tulis itu menggambarkan kamu. Nah, aku akan sangat appreciate kalau komennya sivil, tapi kalau nggak bisa atau nggak mau juga nggak apa-apa. Terus karena ini channel baru ya, feedback dari kamu akan berguna sekali buat aku. Dukungan dalam bentuk like, share, dan subscribe juga akan sangat berarti buat aku. Makasih sudah menonton Forbidden Questions kali ini, aku pamit dulu.